Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Afriensia, NIM 1911313020, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5A, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit, dan di sini saya juga tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang pertama, itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang rencana usaha tahu jeltot atau yang ingin saya buat di bisnis saya yang dirancang dari awal. Tahu jeltot. Tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang mengandung protein nabati yang baik untuk kesehatan. Sekarang ini jarang sekali orang-orang yang menyukai makanan yang terbuat dari kacang kedelai seperti tahu. Makanan seperti ini hanya kalangan dan orang-orang tertentu saja yang menyukai tahu, atau bahkan karena terlalu sering mengkonsumsinya. Maka banyak yang mulai bosan untuk memakan makanan tersebut. Hal ini karena penampilan dan rasanya yang biasa-biasa saja atau kurang lebih menarik dalam penyediaan. Tujuan usaha untuk tahu jeltot ini, saya membuat bisnis plan ini bertujuan untuk melatih kemandirian berwirausaha saya, untuk menciptakan jiwa dan mental dalam berwirausaha, dapat melatih juga kemampuan bekerja sama di dalam tim, dapat meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat luas, dan untuk melatih memanajemen uang, dan terakhir memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Dan terakhir untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan yang enak dan lezat. Selanjutnya manfaat usaha tahu jeltot. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat yang sangat saya dari usaha ini yaitu mengolah tahu menjadi cemilan yang diminati oleh banyak kalangan. Dengan isi yang bervariasi, menciptakan cemilan yang lezat, enak dan bergizi, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen atau pelanggan. Mendapatkan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan tarif kesejahteraan hidup, mengembangkan UKM usaha kecil menengah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada juga strategi pemasaran perusahaan atau strategi pemasaran tahu jeltot ini. Yang pertama itu ada products, yang dimana di sini dari segi produk kami memberikan rasa yang berbeda sehingga dapat menarik pelanggan dan pelanggan tidak merasa bosan untuk mencoba rasa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada price, untuk harga tidak berbeda jauh dengan tahu yang ada di pasaran. Harga sekitar antara 6.000 sampai 12.000, tidak terlalu murah dan tidak juga terlalu mahal karena kami mengandalkan kualitas dan rasa yang khas dari makanan ini. Selanjutnya dari promosi atau promotion. Strategi promosi kami memilih promosi langsung ke kampus, sekolah, dan perumahan dengan menawarkan produk kami untuk mencobanya. Dan dengan menggunakan media sosial Facebook dan Instagram yang untuk bisa menemukan produk kami saat ini dan bisa merasakan produk dari tahu jelotot ini. Selanjutnya ada placement. Untuk mendistribusikan produk kami agar sampai ke tangan konsumen, kami melakukan secara langsung, yaitu konsumen dapat langsung berkomunikasi dengan kami yang di stand yang telah berdiri, dan konsumen dapat memesan produk kami lewat Instagram dan via telepon. Selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, produk yang kami tawarkan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat kimia yang berbahaya lainnya dan merupakan jajanan pasar yang sudah tidak asing dengan lidah Indonesia. Yang kedua, produk yang ditawarkan memiliki isi tahu yang bervariasi rasa dan isi yang banyak. Para konsumen dapat memilih rasa dan isi yang disukai sesuai dengan selera masing-masing. Dan yang terakhir, memiliki harga ekonomis yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat atau konsumen. Setelah strike atau kekuatan, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini produk yang kami tawarkan merupakan jajanan pasar yang banyak tersedia di berbagai tempat. Lalu, produk yang kami tawarkan merupakan produk yang tidak tahan lama karena tanpa bahan pengawet dan mudah ditiru. Selanjutnya, harga bahan baku dan bahan-bahan lainnya tidak stabil, selalu berubah-ubah karena turunnya harga sembako atau BBM. Setelah ada kekurangan, kelebihan, dan yang ketiga opportunity atau peluang.
Yang pertama, melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan atau cemilan di saat sedang tidak ingin memakan makanan pokok. Itu biasanya dengan diet. Selanjutnya, karena tahu ini bisa dinikmati oleh semua usia dari muda sampai yang tua, maka sasaran pasarnya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, ada karena sebagian besar tukang gorengan yang menjual gorengan hanya begitu-begitu saja dengan tampilan isi yang biasa saja. Di sini, kami memberikan tampilan dan isi yang beraneka macam. Dan terakhir, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif dapat mempermudah memasarkan produk yang kami jual. Terakhir ada hambatan, di mana di sini hambatan penjualan kami yang pertama yaitu banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama dan menjualnya dengan menggunakan bahan pengawet dengan harga jual yang sama atau bahkan lebih murah dibandingkan dengan produk yang kami buat tanpa menggunakan bahan pengawet atau zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. B. Produk yang kami buat mudah ditiru sehingga banyak orang-orang yang nantinya tidak ingin membelinya tetapi ingin membuatnya sendiri di rumah atau dijual kembali. Dan terakhir, apabila pelayanan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Itulah analisis SWOT-nya. Dan inilah terakhir pesan-pesan bisnis untuk bisnis tahu jelotot ini. Dimana pesan yang dapat saya sampaikan kepada bisnis ini untuk menciptakan produk makanan yang diberi nama tahu jelotot dengan alasan untuk memberikan rasa kecintaan kepada masyarakat mengenai tahu agar dapat memakan dan menyukai makanan yang enak ini dengan memberikan inovasi yang menarik serta unik, diberikan isi yang bermacam-macam dan tentu memiliki rasa yang lezat dan memiliki tingkat kepedasan yang bermacam-macam sesuai dengan selera yang diinginkan konsumen. Saya berharap dengan adanya inovasi makanan tahu ini, semua kalangan menyukai tahu. Selain itu, makanan tahu ini dapat menciptakan suasana kekeluargaan di saat santai maupun dalam berdiskusi. Mungkin itu saja pesan-pesan dari bisnis saya dan itulah plan yang ingin saya buat untuk bisnis ke depan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.